Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Setiawan Agus Haryadi. Apa kabar semuanya? Salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gambar perspektif ya. Adapun yang akan saya bahas adalah tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menggambar perspektif ya. Jadi yang pertama yang sering terjadi terutama untuk pemula. Nah, ini saya akan mencoba untuk mengevaluasi ya tentang hasil dari anak didik saya ya dalam mengambil perspektif ya. Beberapa mungkin yang terjadi kesalahan. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan dalam menggambar perspektif adalah garis samping kanan atau samping kiri atau garis diagonal itu harus mengarah ke titik lenyap. Nah, yaitu yang menggunakan dua titik lenyap atau titik hilang ya. Jadi kita tes coba dulu ya. Kalau gambar ini sebenarnya kelihatannya bagus ya, namun ada beberapa ya mungkin yang tidak mengarah ke titik lenyap ya. Kalau ini sih hampir semua ini sudah mengarah ke titik lenyap. Nah ini mungkin bagian sini, nah bagian tiangnya ini tidak mengarah ke titik lenyap. Nah terus ini gambar yang kedua. Nah ini dia sudah mencoba menggunakan dua titik lenyap menggunakan garis horizontal ya. Namun di sini ini sudah mengarah ke titik lenyap. Nah ini juga, nah ini tidak mengarah ke titik lenyap ya. Bagian sini ini juga nah, sudah mengarah. Nah ini juga tidak mengarah. Nah karena sebenarnya dalam menggambar perspektif yang diperhatikan adalah kita menggunakan penggaris ya, menggunakan penggaris, bisa penggaris bening atau penggaris panjang ya. Kita harus kalau kita cek ini harus mengarah ke titik lenyap ya. Jadi titik lenyap atau titik hilang yang ada di sini nih bagian kiri ya, ini bagian kiri itu harus mengarah ke titik lenyap ya. Untuk nah ini banyak yang tidak mengarah ke titik lenyap. Nah ini tidak mengarah ke titik lenyap. Nah terus yang kedua adalah garis tegak lurus. Nah di sini banyak terjadi ya. Nah, ini terjadi kesalahan yang tidak membuat ya garis tegak lurus. Nah ini garisnya miring. Nah seharusnya ini gambar jendela ya, jendela yang ada di sini ini harus tegak lurus. Nah ini miring ya, harusnya tegak lurus ya seperti ini. Nah ya tegak lurus. Nah, jadi ini gambarnya tidak tegak lurus. Nah, gambar ini ini kira-kira saya dekatkan dulu. Nah, sudah dekat. Nah ini mungkin masih nah ini kira-kira ada kesalahan ya. Nah, sebenarnya ini sudah mengarah ke titik lenyap semua ya. Nah jadi garis tegak lurus juga sudah tegak lurus. Nah, karena ini menggunakan 3 titik lenyap, jadi garis yang ke atas itu harus mengarah ke titik lenyap 3 ya. Jadi ini 1, ini 2, ini 3. Nah ini mengarah titik lenyap. Nah kalau kita perhatikan di sini gambar ini sebenarnya tidak ada kesalahan. Namun kalau kita perhatikan secara cermat ini adalah gambar tugu ya. Sebenarnya gambar tugu itu adalah sentral ya, jadi memusat. Nah jadi kalau kita akan menggambar perspektif, nah jadi kalau kita lihat dari depan, nah ya hasilnya seperti ini. Kalau misalnya kita lihat dari belakang, nah dari belakang di sininya rata ya, jadi tidak ada bagian yang menonjol. Nah ini jadi di sini harusnya di sini ada bagian yang keluar ya. Nah bagian ini tapi yang salah adalah pada bagian sini. Nah ini bagian yang salah. Nah, jadi seharusnya gambarnya seperti ini. Nah ya, jadi gambarnya harusnya seperti ini. Ini adalah gambar perspektif ya untuk yang gambar tugu yang 3 dimensi ya. Jadi bagian ini nah, harus kelihatan ya. Kalau kita lihat dari posisi atas, nah ini jadi dari posisi atas bentuknya seperti ini ya. Nah bentuknya seperti ini menyamping. Nah ya, jadi ini menyamping terus ya, ini dari posisi belakang ya, di sini tampak rata, dan ini dari posisi depan. Nah ini gambar perspektif tugu ini banyak terjadi kesalahannya seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kalian membuat perspektif tugu, jadi harus di
perhatikan bahwa posisinya untuk tugu itu biasanya adalah sentral ya, memusat, jadi tidak menepi seperti gambar ini ya. Ini kalau dari bagian atas, nah ini kalau bagian depan, nah ini. Jadi ini yang salah adalah bagian sininya. Nah, jadi kalau kita lihat bandingkan di sini adalah posisinya seperti ini dari bagian atas. Nah, jadi yang benar ya perspektif tugu ya, terutama perspektif tugu. Nah, jadi ini bentuknya adalah sentral ya. Jadi seperti ini untuk tugu dari kita lihat dari posisi mana aja ya, ini akan tetap sama ya. Nah, jadi ini bentuknya adalah seperti ini. Untuk membuat supaya posisinya berada di tengah, kita buat ya sama seperti kita membuat perspektif pada umumnya. Nah, hanya aja untuk menentukan posisi tengahnya kita silang ya. Setelah kita silang, kita hubungkan ke titik lenyap 1 ataupun dan ke titik lenyap 2. Terus selanjutnya bagian sudutnya kita tarik garis ke atas atau menuju ke titik lenyap 3. Nah, ini sudah pas posisinya berada di tengah. Jadi ya, dari uraian yang tadi telah saya sampaikan ya, dari dalam menggambar perspektif yang pertama ya harus menjadi pedoman ya. Jadi garis yang mengarah ya itu harus mengarah ke titik lenyap 1 ataupun titik lenyap 2, itu yang menggunakan titik lenyap 2 ya. Jadi harus mengarah ke titik lenyap ya. Nah, di sini harus mengarah ke titik lenyap. Nah, ini juga sama ya, harus mengarah ke titik lenyap 1 dan ataupun titik lenyap 2. Terus selanjutnya garis tegak lurusnya. Nah, jadi untuk bidang yang tegak lurus tuh garisnya harus tegak lurus ya, jangan sampai miring ya, nah, atau rebahan. Terus selanjutnya ya, untuk bidang yang berada di garis cakrawala ya, nah ini jadi garis cakrawala itu lurus ya, digambar lurus seperti ini ya, jadi tidak boleh ya keluar ya, jadi harus sejajar dengan garis cakrawala, itu harus lurus. Nah, terus selanjutnya ya, terus yang berada di atas garis cakrawala ya, nah jadi bidangnya bagian atasnya atau alasnya itu tidak kelihatan. Nah, jadi bagian sini ini tidak kelihatan ya. Ini juga, nah ini karena berada di bawah garis cakrawala jadi kelihatan. Nah, ini kalau misalnya posisinya melayang, nah jadi bagian bawahnya kelihatannya, jadi tidak seperti ini ya. Nah, jadi berada di atas garis cakrawala itu bagian atasnya itu kelihatan. Nah, ini sebenarnya ya sudah pas ya mengarah ke titik lenyap. Nah, namun ini posisinya atau tidak tepat ya, atau salah ya. Jadi seharusnya ini tidak kelihatan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, terus untuk membuat atau membagi bidang perspektif yaitu dengan cara disilang. Nah, ini dengan cara disilang ya. Nah, ini disilang, ini sudah terbagi menjadi 2 ya. Nah, nanti baginya mau kemana? Nah, kalau misalnya kita bagi sini, nah, kita tinggal garis arahkan ke titik lenyap. Nah, ini sudah terbagi 2 ya, bagian sininya ya. Nah, kalau bagian atasnya juga sama ya, untuk membagi 2 ya kita tinggal silang saja. Nah, ini sudah dengan disilang. Nah, nanti bagi yang tengahnya kita hubungkan ke titik lenyap 1 ataupun titik lenyap 2. Ini kita hubungkan, ini juga kita hubungkan. Nah, ini untuk membagi perspektif menjadi 2 ya. Kalau menjadi 4 juga sama ya. Nah, ini misalnya kita bagi lagi, kita tinggal silang lagi bagian sininya, kita silang. Nah, terus titik temunya kita hubungkan ke titik lenyap. Nah, ini adalah cara membagi perspektif. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian ya, terutama yang suka menggambar perspektif ya, karena menggambar perspektif itu ya sangat penting sekali ya, terutama yang suka menggambar. Nah, ini terutama untuk menggambar bangunan-bangunan atau menggambar pemandangan atau menggambar yang realistik. Nah, karena perspektif itu adalah sebuah sudut pandang apabila kita memandang ya, seperti halnya kita
memfoto. Nah, itu tentunya ada perspektifnya ya. Semoga ilmu yang saya sampaikan itu bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.